Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kota kecil di Amerika Serikat, seorang pendeta, katakanlah bernama Jones, mencuat. Bukan karena kebaikan hatinya, melainkan karena kebenciannya yang terang-terangan terhadap Islam. Ia seringkali berdiri di mimbar gerejanya dengan nada bicara yang menggelegar, menuduh Islam sebagai agama yang mengecam nilai-nilai Barat. Seringkali ia menyebutkan kutipan yang keliru dari Al-Quran, lalu memanipulasinya untuk menyulut kemarahan audiensinya. Namun aksi paling kontroversial yang ia lakukan adalah membakar Al-Quran di depan umum. Tindakan itu membuat namanya menjadi headline di media internasional. Jones tidak peduli dengan kritik yang ia terima dari berbagai penjuru dunia. Baginya aksinya adalah panggilan Tuhan untuk menyelamatkan negaranya dari ancaman Islam. Melalui wawancara di salah satu media lokal, ia menantang siapapun yang berani membantah pandangannya untuk berdebat. "Jika agama kalian benar, buktikan di hadapan saya," ujarnya dengan suara lantang. Bukan hanya sebuah seruan, melainkan ejekan terhadap komunitas muslim yang dianggap pengecut. Umat muslim di Amerika mulai resah. Beberapa masjid dilaporkan menerima ancaman dan insiden kebencian terhadap muslim meningkat. Di tengah hiruk-pikuk muncullah Abu Nawas yang menawarkan solusi yang tak terduga. Ia menerima tantangan Jones untuk berdebat. Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang ulama cerdik dan bijaksana dengan segudang pengalaman. Ketika tersebar kabar bahwa ia akan menghadapi pendeta Jones, banyak yang terkejut. Salah seorang sahabatnya bertanya pada Abu Nawas, Apakah kamu yakin Abu Nawas? Dia adalah salah satu orang yang tidak mau mendengar kebenaran, dan mereka hanya akan mempermalukan kita." Namun Abu Nawas tetap teguh pada pendiriannya. Ini bukan tentang siapa yang menang atau yang kalah, tetapi ini tentang umat Islam yang merasa dilecehkan, jawab Abu Nawas dengan tegas. Kita harus menunjukkan bahwa Islam tidak akan pernah kalah oleh kebencian, bahkan dalam provokasi sekalipun. Keputusannya didukung oleh komunitas muslim di sana, meskipun banyak yang mengkhawatirkan keselamatannya. Di tengah tekanan yang besar, Abu Nawas memilih untuk memperbanyak ibadah. Setiap malam ia menghabiskan waktu untuk merenung, membaca Al-Quran, dan mengkaji makna yang mendalam dari ayat-ayat yang akan ia jadikan landasan argumen. Salah satu ayat yang ia pegang erat adalah dari Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125. "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." Kabar debat ini menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Diprediksi ribuan orang akan menyaksikan secara langsung. Sementara John semakin menikmati sorotan ini. Ia menyebut dirinya sebagai pejuang kebenaran yang akan mengungkap apa yang ia klaim sebagai kebohongan Islam. Namun di luar dugaan Jones, keputusan Abu Nawas untuk menerima tantangan itu membangkitkan gelombang solidaritas dari komunitas muslim dan non-muslim. Bahkan beberapa tokoh agama lain termasuk seorang pendeta yang dikenal moderat mengkritik tindakan Jones yang dianggap memalukan. "Menghina agama lain bukanlah jalan untuk memahami kebenaran," ujar pendeta tersebut dalam sebuah wawancara. Ketika debat akan digelar, suasana terasa mencekam. Aula dipenuhi oleh berbagai kelompok dari pendukung Jones yang mengenakan kaos bertuliskan "Hentikan Islam", hingga umat muslim yang datang dengan hati berdebar-debar. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas melangkah masuk dengan tenang. Mengenakan jubah putih sederhana, wajahnya memancarkan keteguhan, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa malam ini akan menghadapi api kebencian yang besar. Langkah Abu Nawas seolah membawa ketenangan di tengah kerumunan yang gaduh. Sementara itu, John sudah berada di podium, tersenyum penuh kemenangan, seolah-olah debat ini hanyalah formalitas. Malam ini dua tokoh akan saling berhadapan. Satu membawa api kebencian dan satu lagi membawa cahaya kebenaran. Ketika pintu aula terbuka, suara gemuruh memenuhi ruangan. Dua sosok Jones dan Abu Nawas akhirnya bersiap untuk bertemu di panggung. Seluruh penonton menahan nafas.
menanti bagaimana api kebencian akan bertemu dengan cahaya kebenaran. Aula yang besar itu penuh sesak, suasana tegang, menggantung di udara seperti petir yang siap menyambar. Di satu sisi ruangan, para pendukung Pendeta Jones bersorak-sorai. Beberapa bahkan membawa poster-poster dengan tulisan provokatif seperti Islam adalah terorisme dan hanya Injil yang benar. Sebelum Abu Nawas naik ke atas podium, di ruangan tunggu Abu Nawas merenung dengan menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk membawa kebenaran dengan cara yang Engkau ridhoi. Bisiknya dalam doa malam, suaranya hampir tak terdengar. Sementara itu pendukung Abu Nawas dari berbagai komunitas muslim mulai memadati kota kecil itu. Mereka bukan datang untuk membuat keributan, tetapi untuk menunjukkan solidaritas dengan cara yang damai. Masjid-masjid dipenuhi jamaah yang berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan hati kepada Abu Nawas. Di sisi lain, Pendeta John sibuk mengatur strategi untuk mempermalukan Abu Nawas. Dengan penuh semangat, ia melatih pidatonya, memastikan setiap kata yang ia keluarkan dari mulutnya bisa membakar emosi lawannya. Di sekitarnya pendukungnya bersorak, membakar semangat Jones dengan kata-kata penuh kebencian. Islam itu musuh kita, teriak seseorang di ruangan itu. Kita harus tunjukkan kepada dunia siapa yang benar. Sementara di sisi lain, komunitas muslim duduk dalam diam. Wajah mereka penuh harap. Mereka tahu malam ini bukan hanya tentang memenangkan pendapat, melainkan menjaga kehormatan Islam di hadapan dunia. Lampu sorot menyala menyoroti panggung yang dihiasi dua podium. Jones melangkah masuk dengan penuh percaya diri, mengenakan jas hitam dan membawa sebuah Al-Quran di tangannya. Senyumannya sinis, seolah-olah sudah memenangi perdebatan bahkan sebelum dimulai. Di sisi lain, Abu Nawas berjalan perlahan ke arah podium. Ia mengenakan jubah putih sederhana dengan sorban kecil. Wajahnya tenang namun penuh ketegasan. Para penonton terdiam, terpaku oleh aura kedua tokoh yang berbeda itu. Moderator membuka acara dengan formal, memaparkan aturan debat. Namun suasana berubah tegang ketika Jones mengambil mikrofon untuk memberikan pernyataan pembuka. Ia memulai dengan suara lantang, penuh emosi. Islam adalah agama yang membawa kekerasan ke dunia ini, teriaknya. Ia mengangkat Al-Quran di tangannya, lalu dengan dramatis meletakkannya di atas meja. Kitab ini yang dikatakan suci adalah sumber dari kebencian, perang, dan terorisme. Jones berhenti sejenak untuk memberikan efek dramatis. Lalu tiba-tiba mengambil korek api dari sakunya. Dengan gerakan teatrikal, ia menyalakan api dan mengarahkannya ke Al-Quran. Suasana aula langsung meledak. Sebagian penonton bersorak mendukung aksi tersebut. Sementara komunitas muslim yang hadir terlihat tegang. Beberapa wajah memerah, sementara yang lain memejamkan mata menahan kemarahan. Namun Abu Nawas tetap berdiri tegak di podium tanpa sedikit pun menunjukkan emosi yang meledak-ledak. Ia memandang Jones dengan tatapan tajam, lalu berkata pelan namun terdengar jelas, "Di seluruh ruangan Anda boleh membakar kertas ini, Pendeta Jones, tapi Anda tidak akan pernah bisa membakar kebenaran yang ada dalam hati kami." Kata-kata itu membuat sebagian penonton terdiam, bahkan pendukung Jones tampak bingung, seolah-olah tidak mengharapkan ketenangan seperti itu dari Abu Nawas. Jones yang tampak terguncang oleh respon tersebut berusaha mengembalikan kendali. "Islam mengajarkan pembunuhan," teriaknya. "Bukankah dalam Al-Quran disebutkan bahwa kalian harus membunuh orang kafir di mana saja kalian menemukannya?" Abu Nawas mengambil mikrofon dengan tenang. Pandangannya mengarah ke seluruh penonton. Quran surat Al-Baqarah ayat 190 menyebutkan, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Islam tidak pernah mengajarkan untuk menyerang, apalagi membunuh tanpa alasan. Jika Anda mempelajari konteks ayat yang Anda kutip, Anda akan tahu bahwa itu adalah izin untuk membela diri dari perang, bukan untuk membuat konflik. Penjelasan itu membuat suasana berubah. Banyak penonton yang awalnya skeptis mulai mengangguk-ngangguk, seolah-olah memahami sesuatu yang baru. Namun Jones tidak menyerah.
ia kembali menyerang dengan isu perempuan. Islam menindas perempuan. Kalian memaksa mereka mengenakan hijab dan membuat mereka tunduk kepada laki-laki. Sekali lagi Abu Nawas menjawab dengan tenang, hijab bukanlah paksaan, melainkan simbol kehormatan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 31, Allah memerintahkan perempuan untuk menjaga kehormatannya, tetapi juga memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangannya terlebih dahulu. Islam tidak pernah menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Apakah itu terdengar seperti agama yang menindas perempuan? Jawabannya tersebut membuat suasana semakin berubah. Sebagian besar penonton kini mendengarkan dengan serius. Bahkan beberapa pendukung Jones terlihat gelisah, seperti mulai mempertanyakan argumen mereka sendiri. Namun Jones tetap tidak menyerah. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Abu Nawas. Kalau begitu, bagaimana dengan teroris yang mengatasnamakan Islam? Bukankah itu bukti bahwa agama kalian penuh kebencian? Abu Nawas menghela napas sejenak lalu berkata, Tuhan tidak bisa dihakimi oleh perbuatan buruk pengikutnya. Dalam setiap agama ada orang yang menyimpang. Bukankah dalam sejarah perang salib juga mengatasnamakan agama? Tapi saya tidak pernah menyalahkan ajaran Yesus atas itu, karena saya tahu ajaran sejati beliau adalah kasih sayang. Begitu pula dengan Islam. Jika ada oknum yang melakukan kekerasan, itu adalah perbuatan mereka, bukan ajaran agama. Suasana kembali hening. Jones terlihat mulai kehilangan arah. Sorot matanya yang sebelumnya penuh percaya diri kini mulai menunjukkan keraguan. Ia mencoba berbicara lagi, tetapi kata-katanya tidak sekuat sebelumnya. Tapi Islam, suaranya bergetar tidak lagi terdengar jelas. Abu Nawas menatap Jones dengan lembut. Pendeta Jones, agama seharusnya membawa kedamaian, bukan kebencian. Jika Anda benar-benar memahami ajaran Yesus, Anda akan tahu bahwa menyebarkan kebencian seperti ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh beliau. Bukankah beliau berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu? Saya di sini bukan untuk melawan Anda, tetapi untuk menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kedamaian yang sama. Kata-kata itu bagaikan gemuruh di ruangan yang hening. Wajah Jones memucat, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menundukkan kepalanya seakan-akan mencoba menyembunyikan air matanya. Penonton terdiam, tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Sang pendeta yang sebelumnya penuh kebencian kini terdiam tanpa kata. Namun Jones kembali mencoba mengangkat kembali suaranya. Kalau begitu jelaskan padaku, ujarnya dengan nada putus asa. Kalau begitu, kenapa ada banyak orang yang mati atas nama agama kalian? Mengapa teroris selalu mengutip Al-Quran untuk membenarkan tindakan mereka? Abu Nawas menatap Jones dengan tatapan lembut, kemudian menjawab, namun orang-orang yang menggunakan nama agama untuk kekerasan adalah orang-orang yang telah menyimpang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Islam memandang setiap nyawa itu suci, pendeta. Jika ada yang melanggar prinsip ini, mereka tidak mewakili Islam. Kata-kata itu mengundang keheningan panjang. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan dengan suara lebih lembut, hampir seperti seorang ayah yang menasihati anaknya. Pendeta, saya di sini bukan untuk membalas kebencian Anda. Sebagai seorang Muslim, tugas saya adalah menyampaikan kebenaran dengan cara terbaik. Jika Anda merasa bahwa kebencian adalah jalan yang benar, saya mohon Anda merenungkan satu pertanyaan ini. Bukankah Tuhan menciptakan kita untuk saling mengenal, bukan saling membenci? Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Pendeta Jones mulai terkejut mendengar ayat tersebut. Tanpa terasa, air matanya jatuh ke mikrofon. Lalu Jones meletakkan kedua tangannya di atas meja sambil berkata, saya pikir kebencian saya dibenarkan. Sambil menarik napas panjang, sambil menunduk malu.
Di sisi lain, pendukung Jones di sudut ruangan tampak bingung. Mereka tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Beberapa dari mereka menggenggam tangan satu sama lain, bahkan ada yang menangis. Abu Nawas yang masih berdiri dengan tenang berjalan perlahan mendekati Jones sambil mengelurkan tangan bentuk persahabatan. "Pendeta Jones," ujar Abu Nawas, "kita semua adalah manusia yang belajar. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Jika Anda benar-benar ingin mencari kebenaran, Anda telah mengambil langkah pertama malam ini." Lalu Jones berkata, "Mungkin selama ini kita terlalu cepat menghakimi tanpa memahami esensi ajaran agama dengan lebih baik. Dan itulah sebabnya, pendeta, penting bagi kita untuk terus berdialog dan berbagi pemahaman. Dengan cara ini kita bisa mengurangi kebingungan dan mencegah kesalahpahaman lebih lanjut. Kita semua ingin kedamaian, bukan kekerasan," sahut Abu Nawas. Pendeta tersenyum lalu berkata, "Benar Abu Nawas, mari kita terus berusaha untuk memahami satu sama lain dan melawan kekerasan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang." Sementara moderator mengambil alih mikrofon dan menutup acara debat, beberapa penonton berdiri dengan memberikan tepuk tangan kepada Abu Nawas. Sementara sebagian penonton lain berjalan keluar aula dengan kepala tertunduk, tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Setelah debat selesai, Abu Nawas keluar aula dan disambut oleh umat muslim yang telah menunggunya. Mereka menangis, memeluknya dengan rasa syukur. "Allah bersama Anda Abu Nawas," ujar salah satu dari mereka. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Ini semua adalah kuasa Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa adalah senjata kita yang paling kuat." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.